Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori ekonomi mikro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Putri Weken dengan nomor induk mahasiswa 18721500030, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa RP SPD MPDE. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama, oligopoli. Salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contohnya industri rokok, industri mobil, jasa penerbangan, dan lain-lain. Kedua, monopoli. Suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Lalu yang ketiga, monopolistik. Suatu pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda coraknya. Di sini, baik penjual maupun pembeli mempunyai kemampuan untuk menetapkan harga satu produk. Lanjut ke soal yang kedua, jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen, proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Lanjut yang kedua, perilaku produsen. Kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produknya. Lalu di soal yang ketiga, jelaskanlah menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Menurut saya, pasar persaingan sempurna atau disebut juga dengan pasar persaingan murni adalah pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli seperti layaknya pasar pada umumnya. Dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Jadi, tidak hanya satu pihak yang mengetahui keadaan pasar, tetapi kedua pihak sudah mengetahui keadaannya. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Jadi, pada intinya, menurut saya, pasar persaingan adalah struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar, dan juga penjual atau pembeli bebas keluar masuk pasar. Lanjut ke soal nomor 4. Menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Yang pertama, common goods atau barang bersama. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak kepemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Yang kedua, eksternalitas. Biaya ataupun keuntungan dari suatu transaksi yang tercermin dalam sistem harga. Eksternalitas menunjukkan pengaruh dari transaksi pasar kepada pihak ketiga yang tidak terlibat sebagai penjual maupun pembeli dalam pasar. Yang ketiga, barang publik. Suatu barang di mana setiap orang bisa menggunakan atau memanfaatkannya secara bersama-sama, baik dengan membayar maupun tidak membayar. Jika satu pihak sudah menyediakan barang publik, maka pihak lain tidak perlu menyediakannya lagi. Yang keempat, monopoli. Suatu keadaan di mana dalam suatu pasar hanya ada satu penjual atau produsen yang bisa menyediakan suatu barang. Tetapi, dalam kenyataannya, monopoli murni seperti itu jarang terjadi. Monopoli yang sering terjadi adalah monopoli power, yaitu kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga dengan cara menyediakan banyak atau sedikitnya barang kepada konsumen. Lalu yang kelima, free rider. Pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari barang publik tanpa memberikan biaya atau kontribusi
Padahal, barang publik akan tersedia jika ada biaya yang dikeluarkan masyarakat melalui pajak, retribusi, maupun pungutan resmi lainnya. Baik, sekian video untuk tugas ulangan akhir semester teori ekonomi mikro. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.